Welcome to Vroom Vroom Chow. Welcome back to Vroom Vroom Chow. Drive to Survive balik lagi guys. Season 3 akan tayang lagi di Netflix 19.03.21 19 Maret 2021. Kita akan bisa ngelihat lagi di unseen drama yang nggak kita lihat di Rest Weekend, yang cuma kita bisa lihat di Netflix. Ya, nggak banyak yang bisa kita lihat di trailernya, cuma Lights Out dan Nobody knows what's gonna happen. I don't know what's gonna happen. You don't know what's gonna happen. Tapi what we do know is Mercedes dan Ferrari akan hadir di season 3 setelah mereka menolak tampil di season kedua. Di season ketiga kita akan bisa melihat behind the scenes, behind the races dari Mercedes dan Ferrari. Ngomongin apa yang menurut gua atau yang gua mau ada di season 3, gue pertama pengen ngelihat kemenangan Gasly di Monza. Karena apa? Karena di season sebelumnya mungkin kita udah ngelihat Gasly mendapatkan podium pertama setelah dilempar dari Red Bull ke Alfa Tauri. Nah, di season 3 ini gue pengen tahu gimana Christian Horner ngelihat kemenangan Gasly ini. Apakah menurut dia salah mengambil keputusan melempar Gasly balik ke Alfa Tauri, atau menurut Horner ini belum cukup buat Gasly balap di Red Bull, belum cukup bikin Gasly kelihatan lebih baik dari Alex Albon ataupun Sergio Perez yang akhirnya akan balapan buat Red Bull di 2021. Karena menurut gue Christian Horner atau Red Bull secara keseluruhan menurut gue terlalu cepat dalam mengambil decision, terlalu cepat menilai seorang driver itu bagus atau nggak bagus. 9 race buat Alex Albon udah cukup buat dia naik ke Red Bull, tapi setelah P7 atau ke-7 di 2020 Albon langsung cabut. Menurut Horner dia nggak cukup baik akhirnya. Vettel di season terakhirnya di Ferrari yang hancur banget. Gue juga pengen tahu drama di balik performance dia yang jauh banget dari performance terbaiknya seorang Sebastian Vettel. Walaupun dia umurnya udah beda, mungkin semua orang bilang dia udah past his glory days, past his peak. Tapi menurut gua Vettel deserve a better season. Dan gue pengen tahu apa yang terjadi di balik performance Vettel yang mengecewakan itu. Tatonya Cyril Abiteboul yang sampai sekarang masih jadi misteri, apa dan kapan akan digambar dan di badan sebelah mana. Renault 3 kali podium di 2020 dan menurut gua tato itu harus segera dibuat Cyril. Bottas dengan banyaknya kritik sepanjang 2020, banyaknya kritik yang bilang dia mungkin nggak terlalu pantas buat jadi second drivernya Mercedes, mungkin termasuk gua. Nah, to whom it may concern, step up your game. Dan gue pengen lihat apa yang akan dia katakan di Drive to Survive season 3 tentang orang-orang yang mengkritik dia ini. Karena kayaknya kalau gue lihat dia udah fed up banget gitu ya sama kritik-kritikan tersebut. Hamilton yang akhirnya juara dunia 7 kali, menyamai rekor sang legenda Michael Schumacher. Dia dapat helmnya Michael Schumacher waktu dia akhirnya berhasil memenangkan gelar ketujuhnya di F1. Nah, gue penasaran apa yang akhirnya bikin dia memperpanjang kontrak dengan Mercedes dan apa pertimbangan Mercedes memenuhi permintaan Hamilton yang kabarnya sampai 90 juta euro. Nah, sementara ada George Russell yang berhasil membuktikan bahwa dia bisa perform dengan mobil yang sama dengan gaji yang mungkin 10 kali lebih kecil dari Lewis. Ini gue pengen nonton di Drive to Survive. Lance Stroll yang akhirnya bisa membungkam para critics, para noisy mouths dari fans-fans F1 yang mungkin cuma taunya Lance Stroll balapan karena duit. Nah, Lance Stroll berhasil membuktikan kalau dia lebih dari sekedar itu semua. Dia podium di 2021, dia P1 di kualifikasi Turkish Grand Prix,
dan gue pengen tahu apa yang akan dia katakan di Drive to Survive tentang ini. Kemudian ada juga Sergio Perez, first win after 190 races di Sakhir. Wow, gue pengen tahu apa yang bikin dia akhirnya balapan buat Red Bull, apa yang bikin dia akhirnya dipilih untuk mendapatkan seat kedua di Red Bull, di mana dia awalnya Sergio Perez terancam tidak mendapatkan seat di 2021 dengan hadirnya Sebastian Vettel di Aston Martin atau sebelumnya Racing Point. Nah, ini gue pengen tahu apa yang terjadi di balik layar. Grosjean. Nah, Grosjean berhasil keluar dari api dan gue pengen dengar cerita lebih detail. Mungkin kalau di YouTube udah ada wawancaranya Grosjean, ceritanya dia keluar dari api itu. Cuma gue pengen tahu sedikit lebih detail tentang proses itu semua, mulai dari dia crash, terus meledak, terus habis itu proses recovery-nya. Gue pengen dengar cerita dari Marion, istrinya, terus mungkin juga dari dokternya, terus dari Alan van der Merwe, si supir safety car yang nyelamatin dia. Gue pengen dengar itu semua. So, Formula One Drive to Survive Season 3 menurut gue akan menarik banget buat ditonton, bakalan seru banget. Dan mungkin setelah seasonnya selesai, gue akan ngomongin tentang actual seriesnya di video berikut. Oke? Gimana menurut lo? Ada yang kurang dari yang gue bahas hari ini? Ada yang menurut lo perlu juga ditampilin di Drive to Survive Season 3? Comment below. Oke? Oke guys, thank you for watching. Seperti biasa, like, subscribe di sini. Subscribe Vroom Vroom Ciao supaya nggak ciao. Oke? Kalau gitu sekian dari gue. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Vroom Vroom Ciao.